Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama, judulnya Vigilante. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Ketika Kim Ji Young masih kecil, ibunya dipukuli sampai mati oleh seorang preman tanpa alasan di jalan. Preman itu hanya mendapatkan hukuman 3,5 tahun penjara. 12 tahun sudah berlalu. Kim Ji Young kini sudah menjadi dewasa, dan dia melihat pembunuh ibunya tidak berubah sama sekali. Kim Ji Young mengambil tindakan sendiri dan memukulinya dengan brutal. Sejak itu, Kim Ji Young mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di hari Senin hingga Jumat, dia adalah mahasiswa teladan di Universitas Kepolisian. Namun, pada akhir pekan, dia menghukum para penjahat yang menerima hukuman yang sangat ringan dan terus melakukan tindakan kriminal. Choi Mi-ryo, atau yang sering dipanggil Choi, adalah reporter stasiun televisi yang sangat berbakat. Choi sedang menyelidiki tentang beberapa kejahatan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Dan dia menyelidiki bahwa kejahatan kekerasan yang terjadi, semuanya itu dilakukan kepada mantan narapidana yang tetap melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari penjara. Choi melihat berita kekerasan kejahatan ini sebagai kesempatan baginya membuka siaran baru untuk membahas tentang seorang pahlawan gelap yang menghukum orang-orang yang kebal terhadap hukum. Orang-orang yang tetap tidak bertobat walaupun sudah dihukum. Atau orang-orang yang menerima hukuman tidak sesuai dengan porsinya. Pahlawan gelap ini disebut Vigilante. Atasan Choi yang tadinya tidak setuju dengan ide Choi, akhirnya menerima ide tersebut. Siaran baru berjudul Repo 25H telah dimulai. Pada siaran pertamanya, Vigilante mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Tentu saja atasan Choi sangat senang. Kim Ji Young juga menonton siaran ini dan memantaunya karena dia tahu bahwa dialah yang diberitakan di siaran itu. Choi juga mempelajari gerak-gerik Vigilante, di mana Vigilante hanya menjalankan misinya pada akhir pekan. Atasan Choi menekan Choi karena tidak adanya berita baru mengenai Vigilante walaupun sudah akhir pekan. Choi akhirnya ingin memprovokasi Vigilante supaya bergerak lagi dengan menayangkan kasus Sion. Kasus Sion adalah kasus dari tahun 2015. Kasus ini adalah kasus tentang pelecehan seksual kepada murid yang bernama Sio. Kasus ini dinamakan Sion sesuai dengan nama korban. Korban pun sudah mengganti namanya sekarang. Muka dan nama penjahat sebenarnya tidak diberitakan kepada publik. Tapi, siaran Repo 25H menampilkan muka dan nama penjahat itu. Jong kepada publik, yang telah dibebaskan beberapa hari lalu dari penjara. Karena siaran Repo 25H, banyak warga jadi tahu tentang Jong. Dan ketika warga sekitar rumah Jong tahu bahwa Jong lah si pelaku pelecehan seksual tinggal di dekat rumah mereka, mereka langsung menghampiri rumah Jong dan melakukan demo untuk mengusirnya. Tentu saja Kim Ji Young menyelidiki kasus Jong lewat komputer di Universitas Kepolisiannya. Karena dia berniat untuk memberi Jong pelajaran. Karena Choi sangat ingin meliput Vigilante, maka dia terus mengawasi Jong. Berharap Vigilante akan datang. Tapi Choi gagal membuntuti Jong. Tidak sampai di sana, Choi terus memprovokasi Vigilante. Choi menulis berita bahwa Jong meninggalkan Incheon kemarin malam. Berita ini juga membantu Kim Ji Young dalam proses dia mencari Jong. Sebenarnya polisi sudah menjaga kediaman rumah Sion. Tapi, Jong yang menyamar sebagai pengantar makanan tetap dapat menerobos para polisi hingga menemukan dan mengejar Sion. Kim Ji Young datang tepat pada waktunya, dan dia memukuli sampai membunuh Jong. Choi akhirnya datang ke rumah Sion, dan dia merasa puas. Vigilante benar-benar memakan umpan yang dia berikan, dan bahwa benar Vigilante lah yang kembali menghukum Jong. Dengan berita mengenai pembunuhan Jong, masyarakat tentu jadi terbagi dua. Ada yang setuju dan mendukung Kim Ji Young, tapi beberapa masyarakat menganggap hal ini sebagai main hakim sendiri dan terlalu berlebihan. Dengan adanya berita ini,
pihak kepolisian juga jadi terpojok, dan mereka harus menangkap vigilante. Sedangkan, pihak stasiun TV menganggap ini adalah sesuatu yang baik, dan tetap mendukung tindakan Kim Ji-yong. Choi tetap akan memberikan umpan kepada Kim Ji-yong. Choi ingin membahas 3 penjahat yang melakukan pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Choi ingin tahu siapa di antara ketiga penjahat ini yang akan dipilih oleh Kim Ji-yong, sehingga Choi semakin dapat membaca preferensi dari vigilante yang dia ciptakan itu. Kim Ji-yong dan kedua teman polisinya sedang membahas tentang kejadian Jong. Tapi, Repo 25H mulai muncul kembali dengan berita terbaru tentang 3 penjahat itu. Penjahat dengan riwayat pembunuhan bernama So Do-yop menarik perhatian Kim Ji-yong. Kim Ji-yong selalu melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menghampiri penjahat yang ingin dia beri pelajaran. Setelah mengetahui bahwa So Do-yop suka ke suatu klub tertentu, Ji-yong mengunjungi klub itu bersama dengan kedua teman polisinya itu. Dan benar, Ji-yong melihat So Do-yop di klub itu. Di klub itu, Ji-yong terlibat dengan seorang gadis yang memakai narkoba. Ji-yong terus menyelidiki tentang So Do-yop yang ternyata terlibat dengan narkoba. Ji-yong pun mengetahui markas kecil So Do-yop di mana dia menyimpan uangnya. Suatu kali, So Do-yop mendapatkan sebuah kertas di mobilnya yang tertulis agar dia menyerahkan diri. Dan tertera suatu nomor telepon. So Do-yop meminta Sung-yeol untuk menyelidiki nomor yang tertera di kertas itu. Sung-yeol kemudian memberitahu Do-yop bahwa nomor telepon itu adalah nomor telepon Badan Narkotika di Busan. Do-yop datang ke klub seperti biasa, dan dia melihat ada polisi yang mengejarnya. Do-yop lalu kabur ke markas kecilnya untuk mengambil uang serta paspor agar dia dapat melarikan diri. Tapi, ternyata Ji-yong sudah mengambil semuanya itu dan hendak membakarnya. Do-yop tentu tidak tahu siapa Ji-yong, dan dia terus merasa tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan yang pernah dia lakukan. Ji-yong membakar semua harta Do-yop dan mereka saling pukul-memukul, dan Do-yop pun akhirnya meninggal. Polisi langsung membentuk markas investigasi khusus untuk menangkap vigilante yaitu Kim Ji-yong. Tapi banyak masyarakat yang masih membela Ji-yong. Banyak kriminal juga yang menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh vigilante. Tapi di satu sisi, vigilante dianggap sebagai kriminal juga, karena telah memukul dan membunuh orang lain. Pihak kepolisian makin gencar untuk menangkap vigilante. Unit regional pun dilibatkan. Ketua tim unit regional, Jo Hyun, yang terkenal dengan sebutan Ketua Tim Monster, mencari Sung-yeol untuk mendapatkan info apapun tentang Do-yop. Sung-yeol pun menceritakan tentang nomor badan narkotika yang didapatkan dari Do-yop. Seluruh negeri menggila karena vigilante, di mana orang-orang yang mendukung tindakan vigilante meniru menjadi vigilante, karena beberapa media meliput vigilante sebagai pahlawan. Ji-yong dan teman-temannya pun membahas hal ini. Ji-yong pun tidak setuju dengan orang-orang yang meniru menjadi vigilante. Polisi pun makin giat untuk menangkap vigilante. Mereka juga hati-hati karena seluruh negeri memperhatikan persoalan ini. Ada sebuah kasus di mana supir truk menabrak seorang kurir sampai mati, tapi hanya diberikan hukuman yang ringan, dan sudah keluar dari penjara. Reporter Choi ingin agar bawahannya mewawancarai si penabrak. Ji-yong pun mengetahui tentang kejadian ini, dan mulai mencari tahu sebab dia ingin memberi pelajaran kepada si supir truk. Keesokan harinya, Ji-yong mendatangi tempat supir truk bekerja. Dia juga melihat ibu dari korban menangis-nangis meronta-ronta karena hukuman yang diberikan terlalu ringan kepada si supir truk. Saat si supir truk mandi di pemandian umum, dia kemudian dibunuh oleh vigilante bertopeng. Vigilante bertopeng ini adalah peniru Ji-yong. Seperti biasa, Ji-yong suka membantu seorang nenek yang mengumpulkan kardus di lingkungan rumahnya. Nenek itu selalu memberi Ji-yong permen. Di sana, Ji-yong kaget karena ternyata si supir truk diberitakan sudah mati dan kabarnya dibunuh oleh vigilante. Padahal Ji-yong tidak membunuh supir itu. Saluran TV saingan Repo 24H yang bernama Membongkar Kasus 24 mulai menjadi perhatian karena dia menayangkan kasus vigilante membunuh supir truk
lebih dulu dibanding Repo 24H. Choi menjadi gerah karena saluran TV-nya tersaingi. Membongkar kasus 24 juga memprovokasi Vigilante dengan menampilkan 3 narapidana. Dan benar, Vigilante bertopeng langsung saja membunuh ketiga narapidana yang diberitakan di membongkar kasus 24. Tidak sampai di sana, Vigilante bertopeng malahan merekam dirinya dan mengaku bahwa dialah Vigilante selama ini dan mengirimkannya ke membongkar kasus 24. Menonton siaran rekaman Vigilante bertopeng, Choi dan ketua tim polisi makin gerah. Tapi Choi dan tim kepolisian tahu bahwa itu bukanlah Vigilante yang mereka cari selama ini. Untuk membuktikannya, Choi meminta untuk menayangkan siaran khusus Repo 24H dan dia sendiri yang akan berbicara di siaran itu. Ji-young menonton Repo 24H yang disiarkan oleh Choi sendiri. Ji-young tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Choi. Saat malam hari, nenek yang biasanya ditolong oleh Ji-young untuk membuka kardus ditabrak oleh seorang pria bernama Jang Sun-do di jalan. Ada seorang pria asing yang melihat kejadian ini dan memukuli Jang. Tapi, pria ini malahan dituntut oleh Jang karena telah memukulinya. Nenek yang ditabrak oleh Jang pun meninggal. Ji-young yang menonton berita ini pun marah setengah mati. Jang masih dirawat di rumah sakit akibat dipukuli oleh orang yang membela nenek kemarin itu. Choi ingin para reporter untuk bersiap merekam jika Vigilante datang ke RS tempat Jang dirawat. Jang juga dilindungi oleh polisi. Saat polisi yang bersama Jang ditelepon dan ke bawah, Ji-young kemudian mendatangi kamar Jang dan mengancam Jang supaya Jang meminta hukuman maksimal saat disidang. Kalau tidak, dia akan membunuh Jang. Ketua tim polisi berpapasan dengan Ji-young yang sedang berpakaian sebagai dokter. Ketua tim langsung tahu bahwa Ji-young adalah Vigilante yang asli. Ketua tim pun mengejar Ji-young, tapi tidak berhasil menemukannya. Di saat itu, Vigilante bertopeng pun memasuki kamar Jang dan melemparkannya keluar jendela sehingga Jang meninggal. Melihat itu, para polisi, reporter, dan Ji-young pun kaget. Ji-young yang melihat Vigilante bertopeng pun langsung mengejarnya. Vigilante bertopeng pun akhirnya berhenti, dan dengan kegilaannya, dia berkata bahwa dia adalah seseorang yang sangat ngefans kepada Ji-young. Dia juga yang selama ini membantu Ji-young diam-diam agar Ji-young tidak tertangkap. Dia bahkan mengajak agar Ji-young bekerja bersama dirinya. Ji-young menolaknya karena dia tidak senang dengan cara kerja Vigilante bertopeng. Mereka pun akhirnya saling berkelahi. Ji-young meninggalkan Vigilante bertopeng dan memintanya untuk berhenti melakukan pembunuhan. Karena pertengkaran mereka, maka muka mereka terluka. Vigilante bertopeng mengirim pesan kepada Ji-young kalau dia bisa membantu Ji-young membuat alibi mengenai mukanya yang terluka, karena pasti akan ditanyai saat dia berada di universitas kepolisiannya. Vigilante bertopeng itu ternyata adalah CEO perusahaan DK bernama Jo Gang-ok. Ketua tim polisi mendatangi Jang Sunil, kakak dari Jang Sun-do. Ketua tim memberitahu Sunil bahwa dia akan menangkap Vigilante yang telah membunuh adik Sunil. Ketua tim juga ingin agar Sunil tidak bertindak seenaknya sendiri. Jo Gang-ok juga menghampiri Choi karena dia tahu bahwa Choi merekam seluruh peristiwa di rumah sakit. Jo takut kalau identitas Vigilante Ji-young akan terbongkar. Maka, Jo meminta rekaman Choi dan mengambilnya. Saat para polisi sedang rapat, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa mungkin saja Vigilante adalah seorang polisi. Ketua tim kemudian langsung menghampiri Profesor Lee di Universitas Kepolisian untuk mendiskusikan hal ini. Ketua tim berpapasan dengan Ji-young. Mereka seperti saling mengenali satu sama lain. Ketua tim polisi pun mengatakan bahwa siapa tahu Vigilante adalah seorang polisi kepada Profesor Lee. Sementara itu, Choi yang masih bingung dengan tindakan dari Jo Gang-ok mulai mencari-cari artikel tentang perusahaan yang membela Vigilante. Choi kemudian menemukan perusahaan Sewol. CEO-nya bernama Kim Sam-do. Kim Sam-do juga telah dibebaskan begitu saja atas tuduhan pembunuhan tanpa bukti yang kuat. Choi tertarik dengan berita ini, dan kebetulan yang menulis berita ini adalah teman Choi bernama Moon Dae-sok. Teman-teman Ji-young membicarakan tentang ketua tim yang tadi mereka sempat berpapasan. Ji-young jadi tahu bahwa ketua tim itu adalah ketua tim yang khusus mencari dan menangkap Vigilante. Ketua tim yang sedang mencari bukti meminta rekaman CCTV setempat, tapi ternyata rekaman CCTV itu sudah diambil oleh Sunil. Maka, ketua tim langsung mendatangi Sunil dan memukuli semua bawahannya. Sunil menjadi takut karena semua bawahannya kalah telak. Ketua tim mengingatkan agar Sunil tidak bertindak seenaknya sendiri lagi lain kali. Saat di kelas, Profesor Lee menanyakan Ji-young kenapa mukanya bisa terluka begitu. Tepat waktu, tiba-tiba ada polisi yang mencari Ji-young.
Profesor Lee dan Ji-won langsung keluar untuk menemui polisi yang mencarinya. Ternyata, ada seorang wanita yang berkata bahwa Ji-won telah menolongnya kemarin malam. Maka karena itu, wajah Ji-won sampai babak belur seperti itu. Karena cerita dari wanita itu, maka Ji-won pun menjadi aman. Ternyata wanita itu adalah suruhan Jo. Jo ingin membantu Ji-won agar Ji-won mendapatkan alibi mengenai mukanya yang terluka. Bawahan Jo melaporkan bahwa tidak terekam apa-apa di file yang dia ambil dari Choi. Bawahan Jo juga mengatakan bahwa Choi sedang menyelidiki Kim Sam-do, CEO perusahaan Sewol. Ji-won kemudian memikirkan ajakan dari Jo untuk bekerja sama. Ji-won membalas pesan Jo bahwa dia ingin untuk bertemu dengan Jo. Jo sangat senang sekali mendapat berita itu. Choi mendatangi Daesok untuk menanyakan artikel yang dia buat tentang Kim Sam-do. Daesok mengatakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak benar, bahkan menjual narkoba. CEO-nya, Kim Sam-do pun adalah binatang, karena dia sangat jahat sekali. Choi menanyakan, apakah perusahaan Sewol ada hubungannya dengan perusahaan Deka, tapi Daesok tidak mengetahuinya. Daesok pun meminta bantuan Choi untuk menemaninya menemui aktor Yeon Jae-hak, yang sebelumnya telah menelepon Daesok bahwa Yeon akan membongkar rahasia perusahaan Sewol. Mendengar itu, Choi pun langsung setuju untuk menemani Daesok. Aksi jahat Kim Sam-do pun diperlihatkan. Dia membunuh 2 orang pekerjanya karena mereka bersaksi di pengadilan melawan Kim Sam-do. Sesampainya Choi dan Daesok di rumah Yeon, Yeon sudah ditemukan meninggal dengan gantung diri. Choi dan Daesok pun memberi pernyataan kepada polisi kalau tidak mungkin Yeon bunuh diri, karena Daesok dan Yeon ada janji untuk bertemu. Tapi polisi seperti tidak menanggapi dengan serius. Daesok bercerita bahwa sebenarnya Yeon sempat mengubah tempat bertemu. Choi dan Daesok pun memutuskan untuk pergi ke tempat janjian pertama antara Yeon dan Daesok. Akhir pekan pun tiba. Ji-young sudah mengirimkan pesan untuk bertemu kepada Jo. Sesampainya di stasiun, wanita yang membantu Ji-young dengan alibi palsu pun mendekati Ji-young, dan mereka pergi berdua. Ketua tim polisi pun ada di stasiun itu. Ji-young dengan tidak ragu menemui ketua tim untuk berbicara. Ketua tim berusaha untuk memastikan apakah benar Ji-young adalah vigilante, dan sepertinya ketua tim sudah menemukan jawabannya. Diperlihatkan juga bahwa sebelumnya, ketua tim membicarakan kekhawatirannya kepada Profesor Lee. Ketua tim takut kalau ternyata vigilante adalah orang yang berbudi baik, pintar, dan tampan. Kalau sampai masyarakat tahu akan hal itu, maka dukungan masyarakat kepada vigilante akan semakin meningkat. Ketua tim berpikir untuk mengorbankan seseorang yang buruk sebagai vigilante, supaya masyarakat jadi berhenti membicarakan vigilante yang mereka puja itu. Ji-young dan wanita yang membuat alibi untuknya pergi makan. Ji-young pun menanyakan siapa yang membayar wanita itu. Tapi wanita itu pun tidak tahu karena dia hanya menjalankan perintah saja. Jo Gang-ok, si vigilante bertopeng, menelepon Ji-young dan menanyakan mengapa dia tadi bersama Jo Hyun, si ketua tim polisi. Ji-young pun memberitahu Gang-ok kalau sekarang yang tahu identitas vigilante yang asli adalah Jo Hyun dan Gang-ok. Gang-ok menjadi kesal karena tersaingi oleh Jo Hyun. Ji-young tahu bahwa Gang-ok menduplikat ponsel Ji-young. Maka Ji-young meminta Gang-ok untuk menduplikat ponsel Jo Hyun juga. Baru setelah itu mereka bisa bertemu. Choi dan Daesok akhirnya sampai di tempat pertama janjian bertemu antara Daesok dan Jae-hak. Ternyata di sana ada banyak komputer yang adalah server ilegal. Dan itu semua adalah milik perusahaan Sewol. Choi juga merekam adanya permainan kripto koin. Setelah merekam beberapa hal, ada seorang pria yang masuk dan membunuh Daesok dengan kejam. Tapi, Choi berhasil kabur. Choi langsung memanggil polisi. Tapi, sesampainya di sana, tidak ada mayat Daesok maupun komputer dengan server ilegalnya. Ji-young menerima pesan dari Gang-ok kalau Gang-ok sudah menduplikasi ponsel Jo Hyun. Ji-young mengambil ponsel duplikat itu. Acara Repo 25H menayangkan kasus bunuh diri aktor Jae-hak. Repo 25H juga membagikan screenshot pesan Jae-hak kalau dia ingin memberi informasi kepada reporter, sehingga Repo 25H mengambil kesimpulan bahwa aktor Jae-hak tidak mungkin bunuh diri. Repo 25H juga menceritakan kasus yang dialami oleh Choi dan Daesok kemarin. Tidak tanggung-tanggung, Repo 25H juga menyangkut pautkan kasus koin QQ kripto itu dengan perusahaan Sewol dan pemimpinnya Kim Sam-do. Kim Sam-do langsung ditelepon oleh seseorang dengan inisial tikus. Orang ini meminta Kim menonton Repo 25H, karena Repo 25H sedang membahas dirinya. Acara Repo 25H juga berkata kalau orang dengan inisial tikus bernama Jae-hyuk
yang adalah atasan dari Jo Hyun. Petinggi saluran TV tempat Choi bekerja menjadi heboh karena berita yang dibawakan Choi melalui acara Repo 25H. Choi tetap pada pendiriannya kalau dia akan terus menyiarkan hal-hal yang benar, apalagi karena temannya telah meninggal. Choi hendak diculik oleh seseorang, tapi Jo Hyun langsung menolongnya tepat waktu. Jo Hyun juga meminta agar Choi tidak menayangkan lagi acara Repo 25H, yang seolah-olah memberi mangsa kepada vigilante. Jo Hyun menangkap orang yang hendak melukai Choi, dan menginterogasinya sambil menuju tempat terakhir yang telah orang itu datangi. Ji-young langsung mencari tahu mengenai siapa itu Kim Sam-do. Jo Hyun dan orang itu kemudian sampai ke lokasi yang ada di GPS orang itu. Lokasi itu adalah lokasi yang Kim Sam-do gunakan ketika dia membunuh orang. Jo Hyun memukuli semua orang yang ada di sana. Jo Hyun juga memanggil polisi supaya menangkap mereka semua. Melihat itu semua, Jo Hyun membuat rencana untuk membuat seolah-olah vigilante adalah organisasi kejahatan. Seperti rencana yang dia bicarakan dengan Profesor Lee sebelumnya. Kalau Jo Hyun ingin membuat daftar tersangka vigilante dan memilih yang paling buruk untuk disalahkan sebagai vigilante, supaya masyarakat tidak ada yang membelanya. Untuk membuktikan bahwa apa yang diberitakan oleh polisi itu adalah sebuah kebohongan, Ji-young langsung mengambil tindakan untuk menghabisi salah satu orang kepercayaan Kim Sam-do. Orang itu adalah narapidana yang baru saja dibebaskan bernama Jun-sik. Ji-young juga mengambil buku besarnya. Para petinggi stasiun TV ingin agar Choi dan atasannya untuk mengundurkan diri. Tepat di waktu itu, ada berita yang menayangkan kalau terjadi pembunuhan pada Jun-sik. Pembunuhan itu adalah perbuatan Ji-young. Ji-young juga menuliskan pesannya seperti saat dia membunuh Jong. Choi langsung menyatakan bahwa itulah vigilante yang asli, yang sedang berusaha membuktikan bahwa polisi memalsukannya. Karena tidak senang, Jo Hyun pun langsung mengejar Ji-young. Mereka beradu mulut dan saling memukul. Sangat disayangkan dalam adu pukul, Ji-young kalah dari Jo Hyun. Ji-young menantang Jo Hyun untuk menangkap atasannya, yaitu Jae-hyuk, yang adalah si tikus. Jika Jo Hyun bisa melakukannya, maka Ji-young akan mengikutinya seperti keinginan Jo Hyun. Jae-hyuk meminta Jo Hyun untuk mengundurkan diri, karena Jae-hyuk akan segera dimutasi, dan kasus vigilante tidak berhasil diselesaikan oleh Jo Hyun selama ini. Jo Hyun masih menyandera orang yang gagal menculik Choi. Jo Hyun menanyakan siapa yang menyuruhnya. Orang itu hanya tahu seseorang yang bernama Pak Bang, dan mengarahkan Jo Hyun untuk menanyakannya kepada si pemeras. Acara TV Repo 25H mengumumkan kalau Choi meminta maaf dan mengundurkan diri karena berita terakhir tentang Kim Sam-do. Mendengar hal itu, Ji-young meminta kepada Gang-ok untuk membantu Choi, agar Choi bisa terus bekerja. Gang-ok memberikan Choi kantor yang baru. Choi juga memberitahu Gang-ok tentang rencananya kalau dia ingin membongkar semua kebusukan Kim Sam-do. Choi membuka saluran mandiri namanya Berita 5. Choi terang-terangan membela vigilante di Berita 5. Dan meminta masyarakat untuk mendukungnya juga demi menegakkan keadilan. Ji-young kembali ke rumahnya. Dia mulai mencari dari mana dia harus memulai untuk bisa meringkus Kim Sam-do dan Jae-hyuk. Ji-young memutuskan untuk ke sebuah gereja yang menerima sumbangan cukup banyak dari Kim Sam-do. Saat hendak mencari bukti di gereja itu, vigilante bertopeng muncul. Ji-young mengejarnya dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Gang-ok sangat senang karena dia bisa bekerja sama dengan Ji-young. Jadi di gereja itu ada seorang pendeta bernama Shin. Dialah yang mencuci uang Kim Sam-do dan Jae-hyuk. Ji-young berencana untuk mengurus pendeta Shin dan meminta Choi memberitakan kebenaran yang telah Ji-young kumpulkan. Ketua tim investigasi vigilante diganti menjadi ketua 6. Dia mendatangi Profesor Lee di Universitas Kepolisian untuk menanyakan apa yang dikatakan Jo Hyun saat bertemu dengan Profesor Lee. Tapi Profesor Lee tidak mengatakan banyak hal kepada ketua 6. Ji-young benar pergi membunuh pendeta Shin. Dan ada bukti yang mengatakan bahwa itu adalah ulah vigilante. Seperti rencana, Gang-ok memberikan data penggelapan uang kepada Choi supaya Choi mengurusnya. Saat Berita 5 sedang live, tiba-tiba Jo Hyun masuk dan menghentikan siaran itu. Jo Hyun mengancam Choi, tapi Choi tidak kenal takut. Dia tetap mendeklarasikan bahwa dia membela vigilante. Saat di parkiran mobil,
Jo-hyun diserang oleh Pabang dan tangan kanannya yang bernama Sodol. Jo-hyun kalah dan terluka parah dalam pertarungan ini. Di saat terakhir, Ji-young datang dan membantu Jo-hyun. Setelah baku hantam dengan dua pembunuh bayaran yang adalah orang suruhan Kim Sam-do, Jo-hyun dirawat di rumah sakit. Seorang warga menjadi saksi mengenai baku hantam yang terjadi pada Jo-hyun dan bagaimana vigilante membantu Jo-hyun. Di tempat penambangan kripto, Ji-young mulai bertindak dengan meledakkan komputer-komputer ilegal itu. Ji-young menjual uang kripto itu dan menyumbangkannya. Ji-young juga menulis pesan di tembok yang menyebut Kim Sam-do dan Jae-hyuk. Hal ini diberitakan oleh Choi di Berita 5. Kim Sam-do pun dipanggil oleh kepolisian. Karena Kim Sam-do tidak mau jatuh sendirian, dia mengancam Jae-hyuk yang adalah kepala polisi untuk menyelamatkannya. Tapi, Jae-hyuk tidak bergeming. Ketua tim polisi yang baru meminta untuk mengeluarkan surat penggeledahan kantor Choi. Ada berita mengejutkan yang membuat Ji-young sangat marah, yaitu kepala anti asuhan yang Ji-young kirimi uang dibunuh oleh pembunuh bayaran. Setelah berita itu, Ji-young menjadi gelisah. Salah satu temannya, Min So-wook, mulai mencurigai Ji-young. Kantor Choi digerebek oleh anak buah Kim Sam-do. Choi mempergunakan kejadian ini sebagai berita live di channelnya. Choi tertangkap, tapi Gang-ok membelanya. Ketua tim polisi yang bergegas ke kantor Choi pun tidak menemukan siapapun. Choi kemudian dibawa dan diinterogasi oleh ketua tim. Ketua tim mendatangi Ji-young di Universitas Kepolisian untuk menginterogasinya. Karena adanya aktivitas penjualan kripto yang terdeteksi di universitas itu. Ketua tim menduga Ji-young adalah vigilante dan memintanya untuk jujur. Ji-young tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Ji-young hanya menjawab kalau dia tidak melakukan kesalahan. Ketua tim tidak dapat berkata apa-apa karena saat itu ketua tim masih menunggu kepastian dari tim forensik. Keesokannya, ketua tim menggeledah ruangan Profesor Lee dan akhirnya tim forensik memberikan hasilnya. Ketua tim langsung menuju ke ruangan rektor sesuai hasil dari forensik. Ternyata saat Ji-young menjual kripto, Ji-young sengaja menggunakan ponsel Jae-hyuk yang dia temukan. Ji-young menemukan ponsel sekali pakai Jae-hyuk yang biasa digunakan untuk menghubungi Kim Sam-do. Ketua tim akhirnya menemukan ponsel Jae-hyuk dan membawa ponselnya. Jae-hyuk yang tak senang hati menelepon seseorang untuk menghabisi ketua tim. Jo-hyun akhirnya sudah siuman. Dia mendapat kabar kalau ketua tim sudah meninggal karena kecelakaan yang dibuat oleh Jae-hyuk. Jo-hyun dan Ji-young menjadi sangat marah mendengar berita ini. Mereka semua belum tahu kalau pembunuh bayaran yang disewa Kim Sam-do menculik Choi. Di saat itulah bawahan Gang-ok memberitahu kalau Choi sudah menghilang beberapa hari ini. Tidak hanya diculik, Choi disiksa oleh pembunuh bayaran untuk mendapatkan informasi tentang siapa itu vigilante. Gang-ok kemudian mendatangi apartemen Choi dan menemukan bahwa benar kalau Choi diculik. Langsung saja Gang-ok menghubungi Ji-young. Ji-young dan Gang-ok langsung mendatangi perusahaan Sewol. Ji-young mengira kalau Choi diculik oleh Kim Sam-do. Ji-young mengancam agar Kim memulangkan Choi, dan Ji-young akan memberi Kim dompet kripto sebagai ganti Choi. Tapi kalau Kim tidak membawa Choi, maka Ji-young akan membuang dompet kripto itu. Kim yang tidak merasa menculik Choi, kemudian menelepon pembunuh berantai, Pabang. Kim ingin Pabang untuk membawa Choi. Kim bisa mengambil dompet kriptonya, sedangkan Pabang bisa membunuh vigilante. Karena mengetahui sifat Pabang, Kim juga mengumpulkan semua anak buahnya. Son-wook, teman Ji-young di Universitas Kepolisian, ternyata mengikuti Ji-young dan mengingatkan agar Ji-young tidak melenceng dari jalur yang benar. Hari pertemuan tiba. Kim sudah bersiap dengan seluruh bawahannya. Pabang juga mempersiapkan Choi. Ternyata Ji-young juga menyiapkan rencana. Di tempat mereka bertemu, ada acara Seoul EDM Festival. Banyak orang datang dan menggunakan jaket tudung seperti vigilante. Kim tentu terkecoh dengan hal ini. Ternyata, So-wook juga datang ke tempat itu menggunakan tudung kepala. Choi turun bersama Sodol, rekan Pabang. Mereka menuju ke kerumunan. Ji-young berhasil membawa Choi. Pabang dan Sodol mengejar Ji-young.
Gang Ok juga memprovokasi Kim sehingga semua anak buahnya mengejar Gang Ok. Ji-young kemudian meminta Choi untuk menyiarkan berita 5 secara live sekarang di tempat ini untuk menangkap semuanya. Ji-young menjadi umpan untuk Pabang dan Sodo. Benar saja, Jo-hyun yang menonton berita 5 langsung datang ke lokasi Ji-young. Yang tahu akan berita 5 juga pergi ke lokasi Ji-young bertarung. Jo-hyun akhirnya datang, tapi semua preman di sana terus saja bertarung, dan Kim menusuk Son-wook. Ji-young meminta Choi untuk membawa Son-wook ke rumah sakit. Polisi datang dan semua melarikan diri. Gang Ok menahan bawaan Kim untuk menyelamatkan Ji-young. Di sebuah terowongan, 4 orang berkumpul. Ji-young, Jo-hyun, Kim, dan Pabang. Mereka semua bertarung. Tiba-tiba pintu terowongan tertutup. Keluar dan menembak Kim. Kemudian membuka saluran air dan menembaki semuanya. Setelah Ji-young mendapatkan Pabang menyerang, dan mulai menembaki semua orang di sana lagi. Kemudian menembak Ji-young. Jo-hyun memukuli dan Ji-young membunuh Pabang. Setelah pertarungan yang panjang, Choi diinterogasi oleh polisi. Choi membuat pernyataan kalau Sun-wook adalah sang vigilante. Sayangnya, Sun-wook sudah meninggal akibat pertarungan itu. Gang Ok yang terluka akibat ikut dalam pertarungan akhirnya bangun. Dan anak buahnya mengabarkan bahwa dia sudah menyingkirkan semua rekaman CCTV di tempat kejadian. Gang Ok juga membahas soal bukti yang dia dapatkan tentang Kim Sam-do tidak bisa menjatuhkan ketua pimpinan Gang Ok, yang masih kita belum tahu siapa. Dan sepertinya Gang Ok kesal akan hal itu, karena dia tidak bisa menghukum pimpinannya. Juga sudah meninggal, tapi malahan diberitakan seolah-olah dia adalah polisi baik yang berperang melawan kejahatan sampai akhir. Mendengar pemberitaan tentang hal itu, Ji-young sepertinya sangat kesal. Terpancar dari mukanya kalau dia sangat tidak suka dengan pemberitaan itu. Bahkan ketika di upacara kelulusannya sebagai perwira polisi, dia bahkan tidak memberikan hormatnya, ketika perwira polisi lain memberikan hormat. Dan drama Vigilante resmi selesai di episode 8, sahabat nonton. Melihat dari endingnya, mungkinkah ada season 2? Teman nonton kamu masih belum puas dengan endingnya nih? Gimana dengan sahabat nonton?